Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi mukammi tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, wabil khusus jamaah setia Masjid Raya Pondok Indah, tidak seperti biasanya di Ramadan sebelumnya tausiah disampaikan langsung di mimbar Masjid Raya Pondok Indah. Namun pada Ramadan kali ini tausiah yang disampaikan melalui media, karena kita tahu semua masjid-masjid di zona merah tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah, baik itu sholat Jumat, dan khususnya pada Ramadan kali ini ada kegiatan-kegiatan di luar lain selain dari sholat Jumat yang biasanya kita laksanakan, seperti sholat tarawih, qiyamul lail, sholat sunnah yang biasanya kita jalankan di masjid-masjid saling bersautan, kumandang takbir, kumandang jamaah. Pada Ramadan kali ini tidak terdengar. Kita mengetahui semua itu dan kita merasakan semua itu, tidak hanya di negeri kita Indonesia, tapi keadaan seperti ini itu dirasakan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang memiliki komunitas kaum muslimin dan muslimat. Jadi boleh dikatakan pada Ramadan kali ini 1441 Hijriah atau bertepatan dengan Ramadan tahun 2020 Miladiyah, suasananya beda sekali dengan Ramadan yang pernah kita laksanakan. Dalam kondisi di mana negara, pemerintah mengharuskan menjaga social distancing, menjaga jarak, menjaga jangan sampai terjadi kerumunan. Semuanya tidak lain, semuanya untuk kebaikan kita. Bagaimana kita bisa memutus tali penyebaran virus corona atau COVID-19? Maka suasana Ramadan yang sepi dari hingar-bingar yang berada di masjid, insya Allah tidak meniadakan sedikit pun, tidak mengurangi sedikit pun dari substansi nilai Ramadan. Walaupun kita tarawih dengan keluarga, kita qiyamul lail dengan keluarga, bapaknya menjadi imam, didampingi oleh istri dan anak-anaknya tarawih di rumah, kemudian juga qiyamul lail di rumah, berjamaah di rumah, sama sekali insya Allah tidak mengurangi sedikit pun nilai Ramadan. Ramadan semuanya sama. Pada Ramadan semua nafas-nafas manusia menjadi tasbih. Doa-doa kita insya Allah mustajab. Amal-amal kita, amal-amal manusia dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kondisinya pada saat itu ada wabah atau tidak ada wabah, maka substansi Ramadan semuanya adalah sama. Dan saya yakin, kita semua yakin, bahwasanya sepinya masjid dari berjamaah, kita untuk sementara meniadakan silaturahim, bukan keinginan kita, tapi untuk kebaikan semuanya.
Salatnya kita di rumah, tarawihnya kita di rumah, itu semata-mata karena kita menjalankan tuntunan ilahi. Karena kita semata menjalankan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kerusakan. Kalau kita berhimpun, berkerumun di masjid, maka potensi penyebaran, saling menularkan itu berpotensi akan terjadi. Maka harus kita ingat bahwa keberadaan kita tidak berjamaah, keberadaan kita berada beribadah di rumah-rumah, itu bukan keinginan kita, tapi kita justru mengikuti tuntunan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, nilai Ramadan tetap sama kondisinya dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka pada momen kali ini, kita semua, apa yang kita lakukan dalam kondisi wabah COVID-19 ini? Maka yang kita lakukan adalah tetap kita melaksanakan, sempurnakan kewajiban kita untuk menjalankan kewajiban berpuasa. Kemudian, kiranya kita bertanya, lalu apakah amal yang terbaik? Apakah kegiatan kita yang terbaik di saat Ramadan, di saat kondisi semacam ini? Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, ada sebuah amal manusia di mana amal itu nilainya itu lebih baik dan lebih aku sukai, kata Rasulullah, daripada beriktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Masya Allah. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya mengatakan begini, Habbun nasi ilallahi anfa'uhum. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Wa habbul amal ilallahi azza wa jal. Dan sebaik-baik amal di sisi Allah azza wa jalla, yang pertama adalah, kata Nabi, sururun tudkhilu ala muslim. Engkau memberikan kebahagiaan kepada saudaramu yang muslim. Ini bagian amal yang terbaik yang harus kita prioritaskan dalam kondisi sekarang ini. Maka, ketika ditanya amal apakah yang terbaik pada Ramadan kali ini? Yang pertama, puasa. Sempurnakan puasamu. Selanjutnya apa? Berikan manfaat yang terbaik buat saudara muslim yang lain. Bahagiakan muslim yang lain. Apa ciri kebahagiaan? Bagaimana kita memasukkan kebahagiaan kepada muslim yang lain? Maka kebahagiaan akan didapatkan oleh muslim yang lain bila dia terhindari dari tertularnya oleh virus corona. Itu adalah kebahagiaan. Maka dengan kita tidak berkerumun, itu merupakan cara kita untuk memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, au takshifu anhu kurbatan. Amal yang terbaik, yang bermanfaat, yang paling pas dalam kondisi sekarang ini adalah au takshifu anhu kurbatan, atau engkau menghilangkan kesulitannya. Kita semua sudah tahu semua. Kita semua sudah terbaca, sudah bisa membaca dalam kondisi sekarang berapa karyawan yang di PHK, berapa jumlah berjuta-juta karyawan yang dirumahkan. Hampir rata-rata orang dalam keadaan himpitan ekonomi, susah untuk makan, susah untuk mencari uang. Maka kata Rasulullah, dalam kondisi seperti ini, amal yang terbaik dan dicintai oleh Allah adalah engkau menghilangkan kesulitan saudaramu yang muslim. Jadi, dalam Ramadan kali ini, salah satu amal terbaik kita apa? Hilangkan kesulitan dia. Berikan kebutuhan yang dia perlukan. Itu adalah bagian amal yang terbaik yang kita lakukan. Dan kata Rasulullah SAW, amal itu kalau engkau lakukan, itu lebih aku sukai daripada engkau beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Masya Allah. Inilah sebuah momen. Inilah sebuah cara kita bagaimana melipat gandakan amal kita pada bulan Ramadan. Yang di mana Ramadan kali ini beda dengan Ramadan sebelumnya.
Ada kita bisa memilah amal-amal mana yang bisa kita lipat gandakan pahalanya. Amal-amal mana yang bisa bermanfaat bukan hanya pada kita, tapi bermanfaat juga kepada orang lain. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam menutup hadisnya, wali an amshi fi hajatin akhi al-muslim ahabbu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid syahran. Kalau seandainya aku keluar untuk mengurus sebuah urusan saudaraku muslim, lebih baik dan lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di dalam Masjid Nabawi selama 1 bulan. Maka atas dasar ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali Ramadan kali ini, marilah kita efektifkan, kita maksimalkan amal kita dengan peduli terhadap sesama, peduli terhadap tetangga kita, kerabat kita, handai taulan kita, yang mana mereka berada dalam himpitan-himpitan ekonomi. Itu adalah amal yang terbaik. Kita tidak egois. Jangan kita menjadi orang yang egois, yang hanya mementingkan untuk diri sendiri. Karena di sisi lain, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, Yaumun min imamin adil, khairun min ibadati sittina sanah. Sehari bagi imam yang adil itu lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Mengapa demikian? Karena bagi imam yang adil, dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan masyarakatnya, mementingkan bangsanya, mementingkan rakyatnya. Itu lebih baik 1 harinya daripada ibadah 60 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tausiah yang singkat ini mudah-mudahan memberikan sebuah motivasi kepada kita semua dalam menjalankan puasa Ramadan di kondisi yang berbeda dari puasa Ramadan yang sebelumnya. Namun kita tetap bisa mengefektifkan, bisa memaksimalkan ibadah kita lewat peduli dengan saudara-saudara kita yang muslim, dengan tetap kita menyempurnakan puasa kita, menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan zikir kita, walaupun kita tidak berada di masjid. Sempurnakan zikir kita, sempurnakan ibadah kita, perbanyak tilawatil Quran kita, walaupun kita berada di rumah, tidak di masjid. Karena ini merupakan kebaikan, bukan untuk diri kita saja, tapi kebaikan untuk semuanya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat. Nas'alullah ayyahdina ila tariqil mustaqim wa yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una hasanah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syauqun fil a'maqi tanama walitilkal ayyami tasama Ramadanu ilayka qad ishtaqna تملأنا حبا وسلاما تملأنا حبا وسلاما